Kali ini saya akan membagikan kepada saudara satu firman Tuhan yang judulnya adalah Padang Gurun Kehidupan. Nah, yang namanya padang gurun kita semua tahu adalah suatu tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang ekstrim, ya, dan seringkali padang gurun ini dipakai untuk menggambarkan sebuah proses pergumulan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada banyak paralel antara apa yang terjadi di padang gurun dan kondisi kita ketika kita sedang mengalami yang namanya proses, yang namanya pergumulan. Di padang gurun ada banyak proses penguapannya tinggi sekali. Demikian pula dalam hidup kita, kalau kita sedang mengalami proses, itu satu momen yang akan menyedot energi, menyedot semangat, menyedot iman, menyedot stamina itu besar sekali. Itu yang namanya momen padang gurun. Di padang gurun juga terjadi perubahan yang drastis. Ya, kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya juga gak ketolong. Berapa banyak orang di momen padang gurun itu benar-benar ngalami kayak roller coaster dalam hidupnya. Perubahan demi perubahan terjadinya cepat sekali dan seringkali kayak tidak terduga. Sehingga sebagian orang jadi gampang banget panas hatinya. Emosi, marah, meledak dirinya. Sebaliknya, sebagian lagi ada orang yang sudah kayak dingin. Sudah kayak gak peduli, kayak gak care. Gitu. Karena sudah hopeless, putus asa, putus pengharapan. Dalam kehidupan akibatnya jiwanya jadi letih lesu. Berbeban berat, capek sekali. Itu yang namanya momen padang gurun. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara yang sedang melalui momen padang gurun. Bahwa padang gurun diciptakan karena ada maksud Tuhan yang spesial. Kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan bahwa semua yang Dia ciptakan itu baik, sangat baik. Artinya gunung baik, pantai yang cantik juga baik. Tapi jangan lupa, padang gurun pun juga ciptaan Tuhan. Jadi padang gurun juga baik. Kenapa kok padang gurun baik saya katakan? Karena sesungguhnya justru di momen padang gurun itulah momen di mana kita itu banyak diajari Tuhan. Itu momen di mana kita banyak belajar. Kalau Anda bisa pakai momen padang gurun itu dengan maksimal, maka melalui momen padang gurun itu Tuhan akan membangun, akan membangkitkan saudara jadi pribadi yang siap untuk mengalami penggenapan rencana Allah yang besar terjadi di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari melalui momen padang gurun itu. Ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan kepada saudara kalau kita melalui momen padang gurun. Yang pertama, Tuhan sering memakai padang gurun untuk menarik perhatian kita sehingga mata kita bisa tertuju sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendekat sama Tuhan. Kita yang tadinya sudah sibuk dengan semua aktivitas kita, segala macam jadwal rencana kita. Begitu kita diinterupsi sama Tuhan, masuk dalam momen padang gurun, Tuhan akan tarik kita untuk mendekat. Kita akan dibawa untuk mengalami encounter dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita baca Hosea 2 ayat 7. Terus lompat ayat 10, lompat lagi ayat 13. Ditulis begini, tetapi dia tidak insaf. Jadi ini orang yang belum sadar, orang yang masih so full of himself. Gak sadar sama Tuhan, gak memandang Tuhan, ya, tidak insaf.
Bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Jadi seringkali manusia itu ketika kelimpahan, ketika semuanya baik, semuanya lancar, mata kita nggak tertuju sama Tuhan. Kita justru menjauh dari Tuhan, kita justru sibuk dengan banyak hal dalam hidup kita. Tidak insaf kata firman Tuhan. Baca sekarang ayat yang ke-10. Ini yang Tuhan akan lakukan. Aku akan menghentikan segala kegirangannya. Hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Jadi diinterupsi sama Tuhan. Karena kita begitu penuh dengan diri kita sendiri. Sudah gak peduli sama Tuhan lagi. Kita sibuk, gak ada waktu buat Tuhan. Tuhan interupsi itu. Ya, Tuhan menghentikan semua kegirangan itu. Kita baca ayat yang ke-13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Jadi Tuhan sengaja bawa ke padang gurun. Tadinya wah sibuk banget. Sekarang dibawa ke momen padang gurun. Untuk apa? Menenangkan hatinya. Supaya apa? Supaya hati kita bisa teduh. Kalau hati kita teduh, kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dekat kita. Mata kita bisa kembali tertuju sama Tuhan. Dan supaya kita bisa mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Di padang gurun. Bukankah itu juga yang dialami oleh Musa? Tadinya dia pangeran yang luar biasa. Di istana Mesir. Tapi Tuhan izinkan dia lari. Karena ngalami kejadian, diinterupsi ya. Ngalami kejadian yang sangat menakutkan. Dia lari menyelamatkan nyawanya. Dia ada di padang gurun Midian. Tapi yang luar biasa, di padang gurun Midian ketika dia sendirian, ketika dia sepi, ketika dia sudah gak ada kesibukan. Dia gak bisa melakukan apa-apa, dia tidak berdaya. Justru di sana dia jumpa sama Tuhan. Musa berjumpa sama Tuhan bukan di istana yang mewah, bukan di tempat yang enak, tapi perjumpaan Musa dengan Tuhan di padang gurun yang kering, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak menyenangkan, tapi di situ dia ketemu sama Tuhan. Di situ dia memandang Tuhan. Saya berdoa buat saudara yang saat ini sedang alami momen padang gurun di dalam hidupmu. Doa saya ya, di padang gurun itu engkau berjumpa pribadi dengan Tuhan. Di padang gurun itu Anda merasakan kehadiran Tuhan. Anda mulai bisa mendengar suara Tuhan. Anda bisa memandang Tuhan di dalam kehidupanmu. Tadinya mata kita memandang begitu banyak, sibuk semuanya. Tapi sekarang fokus hati kita tertuju kepada Tuhan. Justru itu yang akan mengawali pemulihan luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Oke, jadi kalau Anda di momen padang gurun, ayo mendekat sama Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi waktu itu Daud ada di mana? Padang gurun Yehuda. Oke. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ternyata justru ketika dia ada di padang gurun, matanya melihat bahwa kuasa Allah
tidak terbatas. Kemuliaan Tuhan nyata. Dia ngelihat itu bukan di istana. Dia ngelihat itu di padang gurun. Dia sadar akan kuasa Tuhan. Dia sadar akan kemuliaan Tuhan. Dia punya kehausan dan kerinduan yang luar biasa akan Tuhan. Dia rasakan itu lebih dan lebih lagi. Justru ketika Daud ada di padang gurun. Sekali lagi saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau engkau diizinkan melalui momen padang gurun, sadarilah momen ini Tuhan mau kita pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita itu mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Saya sendiri juga pernah dibawa Tuhan dalam satu momen padang gurun yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Ketika saya diutus oleh Pak Obaja untuk merintis dan mengembalakan gereja di Jogja. Waktu itu saya masih sangat muda, umur saya 20 tahun. Dan saya diutus sendirian. Jadi saya kayak merasa jauh dari teman, jauh dari keluarga, berjuang sendiri. Berat buat saya rasanya waktu itu. Dan saya juga ngerasa bahwa perjuangan saya tidak ada yang berhasil. Seolah-olah ya semua yang saya perjuangkan stagnan. Gereja isinya masalah, salah paham, kecewa, sakit hati, saya disalah-salahin. Rasanya gak enak sekali dalam hidup saya. Secara keuangan pun saya juga sangat terbatas pada waktu itu. Ada momen-momen pada waktu itu saya bergumul juga. Sempat kehabisan uang untuk bisa makan pada waktu itu. Sempat juga saya gak bisa bayar untuk listrik. Sampai listrik di rumah saya bukan cuma dimatikan. Itu sudah diambil panelnya itu sama PLN. Karena sudah sekian lama gak dibayar. Jadi saya ngalami momen padang gurun yang tidak menyenangkan sekali. Dan itu sangat kontras dengan yang saya alami kalau seandainya saya nggak di Jogja. Tapi saya di Solo, dekat dengan keluarga. Ada di gereja kita di Solo yang sudah berkembang, yang sudah maju. Jadi keadaan saya itu kontras sekali. Karena itu saya sempat berpikir, aduh kalau berat, kalau susah kayak gini. Saya lebih baik balik saja ke Solo. Ngapain diteruskan berat seperti ini. Tapi ketika saya doa sama Tuhan, satu yang Tuhan ngomong sama saya, stay in Jogja. Tetap tinggal di Jogja, walaupun susah, walaupun berat, tetap tinggal di Jogja. Dan karena saya tahu itu Tuhan yang ngomong, saya kemudian ngomong sama Tuhan, ya Tuhan aku mau belajar setia. Tuhan ngomong aku stay in Jogja, maka aku akan stay in Jogja. Walaupun secara manusia sudah capek, secara manusia saya sudah hopeless. Tapi justru di momen seperti itulah di mana saya ngerasa seolah-olah sudah gak bisa apa-apa. Segala usaha saya gagal semuanya. Tapi di momen seperti itu saya dibawa untuk mendekat sama Tuhan. Saya masih ingat hari-hari saya pada waktu itu isinya cuma doa, firman. Doa, firman. Isinya baca Alkitab, merenungin Alkitab, berdoa, pujian, penyembahan. Seharian terus seperti itu. Dari waktu ke waktu terus seperti itu. Di situ saya dididik untuk mendekat sama Tuhan. Untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Untuk belajar bergantung sama Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan. Untuk fokus sama Tuhan. Kalau saya enggak melalui masa padang gurun, saya enggak mungkin punya waktu yang kayak gitu. Tapi justru karena saya melalui momen padang gurun, saya kayak dipaksa mau gak mau, saya belajar untuk mendekat sama Tuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, justru itu momen paling berharga dalam hidup saya. Karena justru di momen itu saya berjumpa Tuhan secara pribadi. Saya ngalami Tuhan secara pribadi dan kemudian saya terima pengurapan dari Tuhan. Saya diajari bagaimana berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kemudian di sana terjadilah terobosan rohani yang besar yang tidak bisa tertahankan lagi. Sejak 1 sampai hari ini tidak henti-hentinya, terobosan berikutnya terus Tuhan kerjakan. Dimulainya dari apa? Momen padang gurun. Jadi
Padang gurun itu tidak selalu jelek. Kalau Anda sedang melalui momen padang gurun dan Anda ngerti apa yang Tuhan mau, yaitu Anda mendekat sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Anda ngalami Tuhan secara pribadi seperti yang saya alami, seperti yang dialami Musa. Maka justru melalui momen padang gurun Tuhan akan bawa Anda ngalami kemuliaan Tuhan besar nyata dalam kehidupanmu. Oke? Jadi mendekat sama Tuhan. Di momen padang gurun ini Anda mulai banyak fokus sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Banyak doa firman. Pujian penyembahan. Mulai banyak dengar-dengaran suara Tuhan. Mulai fokus hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memakai padang gurun untuk melatih kita. Demi kebaikan kita. Jadi kalau Anda diizinkan melalui semuanya itu, Anda harus tahu Tuhan itu sedang melatih Anda karena ada rencana yang besar untuk kebaikanmu sendiri. Kita baca Ulangan 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Ternyata kalau kita melalui padang gurun itu tidak selalu karena kesalahan kita atau dosa kita. Kadang-kadang diizinkan juga kita itu dipimpin oleh Roh Kudus melalui padang gurun. Tuhan Yesus juga setelah dia doa puasa 40 hari 40 malam, ya. Setelah dia dibaptis air maksud saya, dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Allah. Di situ dia doa puasa 40 hari 40 malam. Jadi mungkin itu juga yang Anda alami saat ini. Roh Kudus sendiri yang membawa Anda dengan sengaja melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Mungkin Anda belum pernah ngalami sebelumnya, tapi Anda sedang dididik oleh Tuhan. Lanjutkan pembacaan kita. Dengan ular-ular yang ganas. Namanya padang gurun yang besar dan dahsyat. Di situ ada ular-ular yang ganas, yang siap untuk menyerang Anda. Serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang. Banyak yang kita hadapi. Ada ular, ada kalajengking, tanah yang gersang, gak subur, kering, gersang, tanahnya berat medannya. Itu padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Oke, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Kalimat terakhir, perhatikan baik-baik. Ini ternyata goalnya, tujuannya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Wow, ternyata padang gurun yang besar dan dahsyat itu diizinkan Tuhan kita alami hanya untuk mendatangkan kebaikan. Di padang gurun yang besar dan dahsyat Anda harus berhadapan dengan ular, dengan kalajengking, dengan medan yang tandus. Tapi semuanya itu adalah didikan dari Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah itu yang dialami oleh Yusuf? Yusuf dalam hidupnya mengalami momen padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Oke, dia dikhianati oleh kakak-kakaknya, dia dijual jadi budak, dia diperlakukan dengan keras. Ada banyak ularnya tuh yang menggigit dia, ada banyak kalajengkingnya yang menyerang dia. Dia di medan yang gak mudah. Tadinya dia anak kesayangan di rumah bapaknya, semuanya serba gampang. Sekarang dia jadi budak di negeri asing, gak ada yang dia kenal. Medannya berat sekali. Berjuangnya banyak, hasilnya mungkin sedikit sekali. Awalnya seperti itu. Dan Yusuf melalui masa pelatihan yang gak mudah. Dia baru maju sedikit, sudah difitnah, dijeblosin lagi ke penjara. Dan di sana dia ngadepin
narapidana, ngadepin orang-orang yang paling susah, orang-orang yang paling beresiko. Bukan cuma itu saja, dia ditipu lagi, dia dilupakan lagi. Itu padang gurun yang besar dan dahsyat. Tapi tahukah saudara, melalui semuanya itu ternyata Yusuf sedang ditempa oleh Tuhan, sedang dididik oleh Tuhan, sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa bertumbuh jadi pribadi yang kuat. Bukan anak yang manja lagi, tapi sekarang pribadi yang maksimal, pribadi yang tegar, yang tahan uji, yang penuh hikmat, yang tahu bagaimana mengatasi masalah, tahu bagaimana berhadapan dengan orang, pribadi yang juga penuh belas kasihan, penuh dengan kasih Tuhan di dalam hatinya. Dan melalui semuanya itu, Yusuf bertumbuh jadi pribadi yang siap dibawa Tuhan, ngalami penggenapan rencana Tuhan, di waktunya Tuhan. Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri Mesir. Akhirnya melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, yang dialami Yusuf adalah kemuliaan yang besar. Doa saya itu juga yang Anda alami dalam hidup saudara. Melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, Anda akan mengalami kemenangan yang lebih besar dan lebih dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Karena itu belajar, enjoy. Melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Belajar enjoy, walaupun gak mudah ngadepin ular, ngadepin kalajengking, tanah yang tandus, nggak pernah mudah situasi kayak gitu. Tapi dengarkan baik-baik, jangan lupa. Akhir dari semuanya itu, Tuhan akan kerjakan kebaikan. Oke? Itu juga yang dialami oleh Daud. Dalam hidup Daud itu ada banyak masa padang gurunnya. Bukan cuma satu. Banyak momen padang gurunnya, beda sama Saul. Saul begitu dia diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, cepat sekali dia naik langsung jadi raja. Dan dia gak banyak mengalami proses macam-macam. Karena dia gak banyak mengalami momen padang gurun. Ternyata dia belum teruji, dia belum terbukti, dia hanya sesaat jadi raja. Setelah itu dia kehilangan perkenanan Tuhan. Dan kemudian akhirnya dia matinya mengenaskan. Kenapa? Karena belum melalui momen padang gurun, beda sama Daud. Ya, saya lihat di dalam Alkitab, Daud itu banyak mengalami momen padang gurun. Di 1 Samuel 17 ayat 28 ditulis Daud dari kecil dan remaja sudah menggembalakan kambing dombanya di padang gurun. Jadi dari kecil sudah mengalami momen padang gurun. 1 Samuel 23 ayat 14, Daud tercatat pernah tinggal di padang gurun Sif. Padang gurun lagi. Ya, di 1 Samuel 23 ayat 25 ketika dia dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh, Daud memilih tinggal di padang gurun Maon. Padang gurun lagi. Jadi padang gurunnya macam-macam ini Daud dalam hidupnya. Di 1 Samuel 24 ayat yang kedua, Daud juga pernah ada di padang gurun En-Gedi. Di 1 Samuel 25 ayat yang pertama, Daud juga pernah pergi ke padang gurun Paran. Ya, di Mazmur 63, Daud juga sedang ada di padang gurun Yehuda. Terus ketika Absalom memberontak, Daud juga memilih pergi ke arah padang gurun. Itu di 2 Samuel 23. Jadi dalam hidup Daud ini banyak momen padang gurunnya, banyak momen prosesnya, banyak momen pelatihan dari Tuhannya, banyak tempaannya, banyak didikannya. Tidak heran dia bertumbuh jadi pribadi yang kokoh, jadi pribadi yang kuat. Dan ketika dia diangkat Tuhan jadi raja, dia jadi raja yang kokoh, dia jadi raja yang kuat, tidak gampang digoyangkan, tidak sebentar naik terus turun, tapi dia kokoh naik, dia tetap naik dan tidak turun. Bahkan sampai akhir hidupnya Daud ada dalam kemuliaan Tuhan. Jadi semua momen padang gurun yang diizinkan Tuhan dialami oleh Daud, ternyata tujuannya cuma satu, yaitu mendatangkan kebaikan. Anda yang banyak melalui momen padang gurun, gak perlu iri sama orang yang hidupnya serba gampang.
Kenapa? Karena justru melalui momen padang gurun itu Anda ditempa, Anda dipersiapkan karena ada maksud Tuhan yang lebih besar. Ada rencana Tuhan yang lebih heran. Tuhan mau kerjakan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Itu juga yang dialami oleh Pak Obaja, Bapak rohani kita, gembala senior kita. Dalam hidupnya banyak momen padang gurunnya. Dari sejak remaja dia mengalami masalah rambut rontok. Dia pergi kemana-mana tapi juga gak ada kesembuhan. Terus kemudian dia diolok-olok, dibully sama teman-temannya di sekolah. Sampai akhirnya karena saking mindernya dia putus sekolah. Gak lanjut sekolahnya. Waktu SMP kelas 2 dia berhenti di tengah jalan. Dia merasa seperti anak muda yang gak punya masa depan lagi. Itu perasaannya, itu momen padang gurun buat dia. Waktu dia bekerja pun dia juga melalui momen padang gurun. Di tahun-tahun awal Pak Obaja harus gali lubang, tutup lubang, gak punya modal untuk usaha. Waktu itu keadaan gak mudah. Ya, bahkan setelah jadi pendeta pun diizinkan lagi ngalami momen padang gurun. Sudah jadi pendeta tapi perusahaan masih jalan, perusahaannya kolaps, bangkrut. Habis melayani Tuhan tapi habis semuanya. Momen padang gurun lagi. Jadi dalam hidupnya kalau saya mau cerita sama saudara enggak habis-habis. Banyak sekali momen padang gurun itu. Tapi yang luar biasa justru melalui semua momen padang gurun itu ada maksud Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ternyata dia diizinkan mengalami semua kesusahan itu untuk membangkitkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Sekarang dia lebih ngerti ngelayani orang susah. Justru karena Pak Obaja berhenti sekolah di tengah jalan, gak punya gelar apapun, dia ngerasa bukan orang pinter. Jadi dia benar-benar belajar ketika melayani Tuhan, bergantung sama Tuhan sepenuh waktu. Karena saya tahu ada banyak orang yang merasa confident, merasa dirinya pinter dan susah bergantung sama Tuhan. Tapi karena Pak Obaja merasa gak punya gelar, gak pinter, gak pendidikan tinggi. Jadi satu-satunya harapan adalah Tuhan. Dan karena Tuhan jadi andalan dalam hidupnya, maka kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Justru melalui kebangkrutan di dalam usahanya, bisnisnya kolaps itu. Ternyata itu jalan Tuhan supaya Pak Obaja mencurahkan segenap waktunya, tenaganya, pikirannya, sepenuhnya untuk taat melayani Tuhan. Dan dari situ ada kegerakan, ada revival, pertumbuhan gereja terjadi jauh lebih dahsyat, jauh lebih masif. Melalui semua momen padang gurun yang sangat berat, yang sangat tandus, banyak ular, banyak kalajengking yang harus dihadapi. Tapi semuanya diizinkan oleh Tuhan hanya semata-mata mendatangkan kebaikan. Doa saya hari ini yang Anda sadari mata rohani saudara terbuka untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, padang gurun adalah tempat Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang ajaib. Jadi ini sekarang bicara tentang kasih-Nya yang ajaib. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Tahu enggak saudara, Anda di padang gurun tidak ditinggalkan Tuhan. Karena kasih sayangmu yang besar. Di mana? Di padang gurun. Jadi buat saudara yang ada di momen padang gurun saat ini, dalam nama Yesus, alami kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang ajaib tercurah dalam hidup saudara. Mari kita lihat seperti apa yang dialami bangsa Israel melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Coba Anda lihat kasih-Nya Tuhan. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Benar di padang gurun itu, wah panasnya luar biasa. Tapi di sisi yang lain ada tiang awan yang meneduhkan mereka. Yang Tuhan kirimkan jadi penghiburan bagi mereka. Jadi dalam kesusahanmu alami penghiburan dari Tuhan. Alami damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan.
Oke, lanjutkan lagi. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Di padang gurun kalau malam gelap sekali. Tapi ternyata dalam kegelapan tetap ada tiang api yang memimpin mereka. Tiang api yang menghangatkan mereka. Mungkin sekarang engkau melalui keadaan yang sangat gelap dalam hidup saudara. Tapi saya mau katakan di momen yang sangat gelap, di momen yang sangat dingin itu ada tiang api yang akan menuntun saudara. Tiang api yang akan menghangatkan saudara. Tiang api yang akan menerangi jalan saudara. Bukankah itu kasihnya yang ajaib? Oke, ayat yang ke-20. Dan engkau memberi kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Dipenuhi dengan rohnya. Bukankah itu kasihnya yang ajaib? Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Bayangin saudaraku, di padang gurun. Gak ada apa-apa, gak ada makanan. Tapi masih dikasih mana. Roti malaikat turun dari langit. Berapa banyak dari saudara juga mengalami mana itu di tengah semua kekurangan, di tengah semua keterbatasan saudara. Tapi ada saja pemeliharaan dari Tuhan. Ada saja mana yang dikirimkan dari langit. Ada saja mujizat yang Tuhan kerjakan untuk memelihara hidup saudara melalui padang gurun. Mana itu mereka terima di padang gurun loh. Bukan di tanah perjanjian. Jadi di momen padang gurun itu mereka nikmati roti malaikat. Yang gak mungkin itu terjadi di dalam keterbatasan mereka. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Lanjutkan lagi. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Melalui padang gurun disegarkan sama Tuhan. Hari ini alami kesegaran yang dari Tuhan. Alami kesegaran yang dari Roh Kudus. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Coba Anda renungkan, bukankah semuanya itu adalah kasihnya yang ajaib. Seringkali kasihnya yang ajaib bukan hanya kita alami di padang berumput hijau saja. Tapi kasihnya yang ajaib juga bisa kita temukan di padang gurun yang gersang dan kering. Seringkali kasihnya yang ajaib bukan hanya bisa kita rasakan ketika kita hujan berkat. Tapi juga ketika hujan masalah, hujan pergumulan, hujan air mata. Jangan lupa di tengah semuanya itu ada kasihnya yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Kasihnya itu bukan hanya saat kita terima berkat yang terbesar. Tapi saat engkau menghadapi pergumulan terbesar di titik terendah dalam hidupmu. Hari ini saya ingin katakan alami kasihnya yang ajaib dalam hidup saudara. Oke. Jadi itu momen padang gurun. Momen di mana engkau mengalami kasihnya yang ajaib. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan selama berada di padang gurun? Ada dua. Kalau Anda diizinkan di momen padang gurun, ini yang Anda bisa lakukan. Nomor 1, persiapkan hatimu untuk Tuhan. Kita baca Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, apa? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi kalau engkau di momen padang gurun, buka jalan, buka hati untuk Tuhan. Karena di padang gurun itu Tuhan mau mendidik hati saudara. Jadi miliklah hati yang lemah lembut untuk diajari Tuhan. Dididik sama Tuhan. Karena kalau Anda diizinkan melalui momen padang gurun, pasti ada maksud Tuhan untuk menempa. Supaya ada karakter Kristus yang terbentuk. Supaya ada mentalitas yang positif, yang kuat, mentalitas pahlawan. Supaya imanmu teruji, terbangun. Melalui semua yang mengerikan itu. Saudara tetap belajar untuk bisa kokoh berdiri dengan kuat dan belajar percaya, bergantung penuh sama Tuhan. Jadi
Miliki hati yang lemah lembut untuk diajari Tuhan. Semakin cepat saudara mau diajari Tuhan, semakin cepat padang gurun itu akan berlalu. Semakin kita mengeraskan hati dan susah sekali diajari oleh Tuhan, semakin lama kita ada di padang gurun. Jadi buka hati, persiapkan jalan buat Tuhan. Miliki hati yang lembut, yang bisa diajari oleh Tuhan. Saya sendiri melalui juga satu momen padang gurun dalam hidup saya. Di mana pada waktu itu seolah-olah semua yang Tuhan percayakan di tangan saya semuanya bermasalah semua. Saya ngerasain pada waktu itu ya semua gereja yang ada di bawah pengembalaan saya ngalami tantangan yang cukup besar. Banyak kesalahpahamannya, banyak perselisihannya, banyak yang kemudian terjadi kekacauan, salah paham, dan macam-macam. Bukan cuma itu saja, tapi juga semua hal yang lain selain dari gereja. Semua hal yang lain yang saya urusi, semuanya bermasalah parah. Masalah legalitas, masalah keuangan, masalah SDM, masalah stagnasi. Semuanya bermasalah, semuanya. Ya, saya sudah berdoa, tapi rasanya doanya mentok sampai di plafon dan nothing happen, gak ada yang terjadi. Saya sudah dengan iman mengusir gunung, tapi gunungnya keras kepala sekali, gak mau pergi-pergi. Ya, saya sudah berusaha untuk memadamkan api masalah. Tapi satu api masalah saya padamkan, api masalah lebih banyak muncul lagi. Jadi saya kayak jadi pemadam kebakaran yang lari sana lari sini hanya untuk memadamkan masalah. Buat saya itu gak mudah, itu salah satu momen padang gurun. Tapi ternyata di momen seperti itu, Tuhan gunakan untuk mendidik saya. Mendidik apa? Supaya saya belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya saya belajar mengandalkan Tuhan. Ngadepin semua yang gak mudah itu. Saya belajar tetap tenang dan percaya. Karena Alkitab ngomong, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Itu momen di mana Tuhan mau mendidik, mau mengajari supaya saya tidak mengandalkan kepandaian, mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sebelum saya mau diajari Tuhan, saya masih pakai cara saya sendiri. Saya capek sendiri. Badan saya capek semuanya. Jiwa saya capek semuanya. Sampai akhirnya saya mau belajar taat sama Tuhan melalui proses padang gurun itu. Saya mulai mendekat, saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan dan saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Luar biasanya ketika kita taat ya, hati kita lemah lembut diajari Tuhan, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tiba-tiba saja keadaan berubah begitu saja, bukan karena usaha saya. Ini angin Roh Kudus. Api masalah yang gak selesai-selesai, tiba-tiba selesai sendiri semuanya tanpa saya urusin. Ya, orang-orang yang tadinya bersatu padu menyerang saya, tiba-tiba tercerai-berai sendiri-sendiri. Bertengkar masing-masing, gak karu-karuan. Yang tadinya masalah berat, Tuhan rubah jadi mahkota yang luar biasa. Bahkan sejak saat itu saya belajar lebih tenang, ngadepi masalah yang berat, ngadepi keadaan yang susah. Dulu gampang khawatir, dulu gampang sekali bereaksi. Tapi sekarang melalui kejadian itu saya belajar untuk lebih tenang, lebih percaya Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Dan karena itu saya lebih bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan lebih bisa memimpin saya dan akhirnya saya melihat kemuliaan. Jadi kalau Anda sedang di momen padang gurun, belajar taat, punya hati yang lembut, bisa diajari Tuhan. Persiapkan jalan buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa padang gurun, belajarlah menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur. Banyak ucap syukur aja. Benar, padang gurun gak mudah, tapi ngucap syukur saja. Banyak ucap syukur sama Tuhan. Walaupun di depan kita masalah banyak, ngomong terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Rencanamu baik dalam hidupku. Engkau memberi kekuatan yang baru. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan.
Ketika saudara bergumul dengan sakit penyakit, Anda ngomong, syukur Tuhanku, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan aku, syukur. Engkau heran, kuasamu ajaib Tuhan. Ketika di depan saudara semua pintu tertutup, di depan pintu yang tertutup, naikkan syukur Tuhan. Ketika semua pintu tertutup, ketika 1000 pintu tertutup, Tuhan bisa membukakan pintu yang baru bagiku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada jadi ada, yang mustahil jadi tidak mustahil. Kalau hatimu penuh dengan ucapan syukur, itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan anugerahnya dalam hidup saudara. Melalui padang gurun itu yang engkau alami adalah anugerah, adalah kemurahannya, kasihnya yang ajaib akan tercurah dalam hidup saudara. Anda percaya?